Ya. Karena Bersorak. Ora. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Kelas 10 Perbankan Syariah, apa kabarnya hari ini? Baik, baik Pak. Tentunya kita dalam kondisi Punya EPS-an delay loh. Punya EPS-an delay. diberikan kesehatan yang baik. Dia adalah wali kelas 10 Perbankan Syariah yang 1 tahun ke depan, syukur-syukur nanti bisa 3 tahun mendampingi anak-anak kelas 10 Perbankan Syariah yang saya hormati, dan tidak lupa yang kami banggakan, anak-anak atau peserta didik baru, siswa dan siswi kelas 10 Perbankan Syariah. Semoga siang hari ini selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmani dan juga sehat rohani. Amin. Baik, saya akan memperkenalkan diri selaku moderator untuk membawa acara pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Negeri 3 Jepara tahun pelajaran 2021-2022, khusus untuk kelas 10 Perbankan Syariah, yang di awal pada hari Senin kemarin tanggal 12 Juli kita sudah pernah bertemu, jadi tidak asing. Sekali lagi, inilah muka saya, bisa dihafalkan. Budi ya, jangan ketawa ya.
Ya, sekali lagi untuk anak-anak PS harap untuk bisa meng-on-kan kameranya biar semuanya bisa terlihat dengan jelas, membuktikan bahwasanya anak-anak 10 PS ini mengikuti kegiatan MPLS khusus untuk kelas 10 perbankan syariah atau PS, dan apa saja yang ada di dalam perbankan syariah. Terus bagaimana si wali kelas akan menemani kalian atau membimbing kalian nanti sampai kelar naik kelas 11, syukur-syukur bisa nanti sampai kelas 12 selesai di wisuda seperti itu Budia ya. Iya Pak, Iya. amin. Perlu diketahui juga Budia ini dulu adalah anak saya, kebetulan saya juga wali kelasnya dulu. Luar biasa, orangnya pinter, kemudian gampang bergaul, dan juga cantik tentunya. Kalau ganteng nanti saingan sama Mbak Esen ya Pak. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan acara atau susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan wali kelas, yang ketiga adalah pengenalan jurusan dan gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan perbankan syariah, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kami katakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya adalah perkenalan wali kelas. Nah, nanti biar lebih akrab, silakan nanti berbincang-bincang dengan Budia, mungkin apa yang harus disampaikan perkenalan dan seterusnya, sudah punya anak atau belum, dan seterusnya hobinya apa, seperti itu ya. Baik, kami persilakan kepada beliau Ibu Diah Ayu Paramita STRBS. Terima kasih sebelumnya kepada PSN yang telah memberikan waktunya untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Paramita. Saya adalah wali kelas dari kalian yang alhamdulillah untuk tahun ini diamanai oleh sekolah untuk mendampingi kalian untuk 1 tahun ke depan. Jadi di sini Budi akan menjadi wali kelas kalian, tetapi sebelumnya maaf untuk kelas 10 ini Budiah tidak mengajar kalian. Jadi insya Allah kalau seumpamanya nanti ada masalah atau yang perlu dibicarakan, nanti bisa meminta jam kepada Bapak Ibu guru yang jamnya banyak. Nanti bisa minta 1 atau 2 jam untuk bertemu dengan kalian dan menyelesaikan masalah. Budi harap sih kalian nanti selama 1 tahun ke depan tidak ada masalah, apalagi ini masih daring ya, semoga nanti kita bisa bertemu tatap muka secepatnya. Untuk perkenalan wali kelas kali ini, Budiah akan memperkenalkan diri. Nama saya Diah Ayu Paramita, bisa dipanggil Budiah. Tapi kalau kalian mau ke rumahnya Budiah, jangan tanya Budiah ya, nanti nggak ada orang yang tahu. Tanyanya Ayu gitu. Kalau di rumah dipanggilnya Ayu. Rumahnya Suwawal, RT 2 RW 3, Demeling. Kalau kalian nggak tahu Suwawal, saya di Dukuh Demeling. Kalau dari Jepara sekitar berapa ya? 8 km. Jadi sekitar 15 menitan kalau dari SMK 3. Kemudian saya sudah punya anak 1, yang tentunya juga punya suami ya, karena sudah punya anak. Terus di sini Budia akan menggambarkan bagaimana nanti kelas 10 kalian nanti pelajarannya bagaimana. Untuk gambaran kelas 10 ini pelajarannya masih umum ya, hanya saja nanti ada yang membedakan dengan SMP, yaitu ada pelajaran yang itu menjurus ke kejuruan, yaitu ada perbankan dasar, kemudian ada administrasi umum, kemudian ada apalagi ya yang menjurus, ada etika profesi, ada akuntansi dasar, di mana untuk jurusan kalian, akuntansi dasar merupakan dasar kalian untuk kedepannya itu bagaimana gitu. Jadi untuk nanti akuntansi dasar, ketika kalian sudah mudeng akuntansi dasar, insya Allah nanti kelas 11, kelas 12 kalian mengikuti pelajarannya akan lebih mudah,
Karena gimana ketika kalian memahami yang pelajaran dasar-dasar seperti perbankan dasar dan akuntansi dasar terutama, itu nanti untuk kedepannya kalian akan lebih mudah ketika kalian nanti di kelas 11 dan kelas 12. Di sini sistemnya kalian itu selama sekolah di SMK itu akan bersama-sama dengan 35 anak dan ketambah 1 jadi 36 anak. Jadi kalian di sini nanti jumlahnya 36 anak. Dan Budia harap kalian nanti sampai kelas 3 itu juga 36 anak. Jadi Budia harap untuk 1 tahun ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Apalagi nanti pas ini daring, masih daring, saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Untuk masalah Microsoft Office silakan diaktifkan, karena ketika kalian sudah mengaktifkan itu nanti akan mempermudah pembelajaran, karena banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan media Office 365 tersebut. Ketika kalian ada perubahan kata sandi, silakan disimpan dengan baik dan diingat-ingat, karena ketika kalian itu kok lupa kata sandinya, itu berarti kalian akan memperbarui akun lagi dan itu sangat sulit sekali karena itu berhubungannya dengan pusat. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada ini yang ditanyakan. Oke, sekarang Budia akan berbicara mengenai sistem struktur organisasi kelas ya, gimana struktur organisasi kelas ini sama seperti kalian waktu di SMP, ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Tapi ketika daring, di sini yang sangat berpengaruh adalah ketua kelas beserta sekretarisnya. Kenapa kok seperti itu? Ketua itu di sini berfungsi, kalau selama daring itu ngopyai kancane. Gimana caranya kalian bisa sama-sama kompak untuk mengikuti pelajaran. Jadi ketika ada salah satu teman kalian yang tidak bisa mengikuti pelajaran, kok itu karena alasan yang tidak nalar, mungkin dia kerja atau bagaimana, dan saat pelajaran kok nggak ada, terusnya itu ketua kelas juga bisa membantu untuk menghubungi si anak tersebut. Untuk yang sekretaris, di sini sekretaris itu tugasnya mengisi jurnal, baik jurnal yang dari sekolah maupun jurnal yang dari guru. Biasanya nanti dikasih link, kemudian setiap pelajaran itu ditulis. Ketika pelajarannya mungkin nanti ini Pak Hasan menjadi guru kalian untuk guru olahraga, ketika Pak Hasan mengisi bisa diisi di jurnal. Jadi ketika Pak Hasan setelah pelajaran, si sekretaris harus menulis di link yang sudah diberikan oleh wali kelas untuk mengisi jurnalnya. Untuk kehadiran, sistem kehadiran di sini tergantung masing-masing guru, tidak bisa disamaratakan. Jadi setiap guru mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk mengabsensi kalian. Jadi silakan kalian mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ketika kalian di grup kok absennya di grup, berarti kalian harus absen di grup tersebut. Tapi ketika kalian kok disuruh untuk mengisi di link, silakan diisi di link. Apabila ketika kalian tidak mempunyai kuota, kalian bisa japri guru tersebut, menghubungi guru tersebut dengan sopan. Bagaimana alasannya apa, kenapa kok nggak bisa absen di link, atau mungkin kuotanya habis, atau sinyalnya tidak bisa, atau bagaimana, nah itu bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Kemudian di sini ketua kelas juga bisa membantu oleh guru mapel, gimana untuk pertama seperti ini biasanya guru mapel membuat grup setiap pelajaran. Kayak kemarin yang sudah di-share itu ada Buni Ama, kemudian ada Bu Alfu, silakan bergabung. Untuk pelajarannya Bu Siti juga sudah dibuatkan grup, jadi kalian bisa bergabung di grup tersebut. Dan untuk kegiatan yang lainnya, mungkin di sini ada kegiatan ekstrakurikuler, sudah ada
nomor yang tertera, silakan kalian menghubungi, kalian mau berminat di mana. Tapi pesan Budiah di sini, silakan kalian mengikuti ekstrakurikuler, baik itu intra ataupun ekstra. Yang penting kalian tidak mengganggu pelajaran kalian. Jadi Budiah harap kalian juga aktif di luar, tapi juga harus tahu kewajiban kalian itu apa. Di sini kewajiban kalian itu belajar. Untuk ekstrakurikuler itu untuk sampingan kalian. Jadi jangan kebalik ya. Soalnya di sini ada yang memprioritaskan ekstranya ketimbang pelajarannya. Nah, kayak gitu tuh salah. Silakan nanti pesan Budiah untuk selama daring ini silakan mengikuti dengan baik. Di mana transisi dari SMP ke SMK itu sangat ekstrim ya. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti dengan baik dan jangan dibandingkan antara SMP dengan SMK. Karena di sini kalian jenjangnya sudah berbeda. Jadi silakan belajar untuk dewasa. Gimana cara kalian untuk bisa mengatur waktu, apalagi kalian di sini SMK itu berbeda dengan kalian di SMA. Jadi jangan membandingkan antara SMK dengan SMA. Gitu ya. Terus apalagi kalian membandingkan lagi SMP dengan SMK, wah itu sangat jauh sekali. Budiah harap kalian bisa mengikuti dengan baik dan selamat datang di SMK Negeri 3 Jepara, khususnya jurusan Perbankan Syariah. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan menjadi anak-anak yang membanggakan untuk 1 tahun ke depan ini khususnya bertemu dengan saya. Dan semoga kita di tahun berikut-berikutnya masih bisa bersama-sama. Seperti Pak Hasan yang mendampingi saya selama 3 tahun. Gimana Pak Hasan? Betul. Jadi kalian bersyukur punya guru olahraga yang gokil seperti Pak Hasan. Pak Hasan itu orangnya baik sekali, gampangan, tapi jangan diremehkan ya. Pak Hasan itu tegas, kalau pas tegas, tapi kalau pas bluweh ya bluweh. Gimana Pak? Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Diah Ayu Paramita STR BNS telah memberikan sedikit banyak paparan, sudah perkenalan, kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak 10 perbankan syariah tentunya. Sedikit banyak perbankan syariah itu berdiri sudah lumayan lama ya, tapi lebih lama lagi adalah jurusan AKL, yaitu akuntansi dan juga keuangan lembaga. Jadi kalau di AKL itu adalah konvensionalnya, sementara yang di perbankan syariah adalah yang berbasis syariah seperti itu. Tadi sudah diceritakan banyak mapel apa saja. Saya ngecek saran boleh mengikuti ekstrakurikuler yang intra maupun yang ekstra, cuman diberi wanti-wanti sama Budiah bahwasanya silahkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang penting tujuan anak-anak ke SMK 3 atau sekolah di SMK 3 yang pertama adalah tentunya menimba ilmu, belajar, dan tugas yang paling utama adalah belajar tentunya. Ekstra itu adalah nilai plus nanti ketika kalian punya minat atau bakat di seni ataupun di olahraganya. Tapi jangan lupa sekolah tetap yang paling utama. Nah, untuk mapel PJOK memang saya yang mengampu. Semoga nanti kita bisa segera ketemu, bisa olahraga bareng, dan bisa bersenda gurau bareng, karena olahraga saya yakin adalah mapel yang disenangi banyak siswa karena boleh teriak-teriak, boleh lari-lari, kejar-kejaran sama teman-temannya dan yang lain-lain. Itu, dan selanjutnya adalah pengenalan jurusan dan juga gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan
perbankan syariah. Dan langsung oleh narasumber yaitu beliau Ketua Program Keahlian Perbankan Syariah yaitu Ibu Setiamada Rukmawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Belum ya. Terus materi belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi MPLS pengenalan lingkungan sekolah yang terkait dengan jurusan perbankan syariah ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat buat anak-anak saya yang masuk di SMK atau yang bisa diterima di SMK Negeri 3 Jepara. Semoga ini menjadi pilihan kalian ya, sehingga nanti kalian dapat belajar di sini dengan baik dan bisa lulus dengan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, ini langsung saja saya berikan materinya terkait dengan pengenalan lingkungan di jurusan perbankan syariah. Enter ya. Mas Tini lanjut enter. Oh ini. Nah ini ya, selamat datang di jurusan perbankan syariah. Di sini jurusan perbankan syariah itu sebetulnya termasuk di program keahlian akuntansi dan keuangan ya. Jadi akuntansi dan keuangan yang dulu itu akuntansi itu ada beberapa jurusan, diantaranya akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian perbankan, kemudian yang ketiga yaitu perbankan syariah. Jadi di sini perbankan syariah itu termasuk bagian dari program studi akuntansi dan keuangan. Nah di sini untuk perbankan syariah memang hanya ada satu kelas, ya, yang nanti dengan harapan dari satu kelas itu nanti bisa menghasilkan lulusan yang berprestasi, tentunya di bidang perbankan syariah. Nah ini, di sini saya diberi amanah untuk menjadi ketua kompetensi keahlian perbankan syariah. Katanya kalau tidak kenal maka tak sayang, maka di sini perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Setiamada Rukmawati, alamat atau tempat tinggal saya di Mantingan, RT 3 RW 1 Tahunan Jepara. Saya mengajar di sini sudah sejak tahun 96 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun itu ya? Sudah lama sekali, dan mungkin juga sudah ada murid-murid saya yang sekarang menjadi teman saya. Ya. Kemudian anak saya 4, ya. Kemudian ya silakan nanti kalau misalnya ada yang rumahnya Mantingan mau main, ya silakan. Tepatnya di depan makam Sultan Hadirin rumah saya. Bapak ini sebetulnya ini ada Bapak Ibu guru. Sebelum saya lanjutkan ke tujuan ini ya, ada Bapak Ibu guru yang mengajar di jurusan perbankan syariah
Ini ada Bu Umi, kemudian ada Bu Siti Juarianti, kemudian ada Pak Sulis, ada Bu Endri, kemudian ada Bu Maya, ada Bu Dia yang tadi jadi wali kelas kalian, kemudian ada Pak Wifa, kemudian ada Bu Juriati, kemudian ada saya, Bu Mada, kemudian ini ada Bu Nani. Nah, yang bertiga ini, Bu Endri, Bu Maya, kemudian Bu Dia, ini merupakan alumni SMK 3, semuanya dari jurusan akuntansi. Ya, dari jurusan akuntansi pun bisa menjadi guru ya, tidak harus bekerja di suatu perusahaan. Nah, di sini sebenarnya kenapa sih kok kalian bisa mengambil jurusan perbankan syariah? Kira-kira apa, Cah? Kamu kok bisa mengambil jurusan perbankan syariah? Kenapa kok bisa milih jurusan perbankan syariah, kok tidak memilih akuntansi atau memilih jurusan yang lain? Padahal di sini kan ada beberapa jurusan, kalau tidak salah di SMK 3 itu ada 7 jurusan. Nah, khususnya untuk jurusan perbankan syariah ini ya, pertama, di sini perbankan syariah itu mempunyai tujuan, yaitu membekali peserta didik atau para siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam melakukan tata kelola administrasi, transaksi keuangan di bidang perbankan syariah, kemudian juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian di samping itu juga nantinya setelah lulus dari jurusan ini, kalian juga bisa berwirausaha. Dan nanti diharapkan setelah lulus dari jurusan atau dari SMK Negeri 3 dengan jurusan perbankan syariah, diharapkan kalian nanti bisa mengemban tugas-tugas atau bisa menjadi, diantaranya diharapkan bisa menjadi administrasi keuangan, misalnya bekerja di perbankan, di dunia perbankan ya, entah itu di BMT atau di bank-bank yang lain sebagai administrasi keuangan atau juru buku di lembaga keuangan syariah. Kemudian juga diharapkan nanti kalian kalau bekerja juga bisa sebagai teller. Ya, di kasir itu di lembaga perbankan. Ya, misalnya di BMT atau mungkin di perbankan yang lain, bisa juga di BPD, BNI, dan sebagainya. Ada juga loh yang dari lulusan SMK yang bekerja di BPD atau di BTPN Syariah, itu juga ada banyak sekali yang sudah itu. Kemudian juga diharapkan bisa melakukan atau menjadi seorang yang melayani atau sebagai CS nanti di lembaga atau di lembaga keuangan atau di lembaga perbankan. Ya, jadi nanti kalau kalian bekerja di dunia perbankan, kalian bisa sebagai administrasi keuangan atau juru buku, bisa juga sebagai teller, bisa juga sebagai customer service yang di depan itu ya. Jadi bisa di depan, bisa di tengah sebagai kasirnya, bisa juga di bagian belakang kantor, yaitu sebagai administrasi keuangannya. Ya, karena nanti ada beberapa mapel yang memang kalian nanti diajarkan di untuk menjadi ini tenaga di perbankan. Kemudian ada beberapa hal yang kalian pelajari di jurusan perbankan syariah. Mungkin ini berbeda dengan pelajaran yang kalian temui di SMP. Ini beda sekali. Atau bisa juga mungkin beda dengan SMA. Untuk di SMK ini dibagi dalam 3 kelompok. Ya, kelompok A itu muatan nasional, yang mana materinya materi umum
seperti misalnya pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris. Itu yang pelajaran-pelajaran umum, dan mungkin itu kalian temui juga di waktu SMP. Kemudian yang kelompok 2 yaitu muatan kewilayahan. Materi yang pelajari yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan bahasa Jawa. Ini semua ada yang dipelajari di kelas 10, ada yang dilanjut di kelas 11 dan kelas 12. Ini ada nih untuk yang kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Ada juga yang hanya dipelajari di kelas 10 saja, yaitu seni budaya. Untuk olahraga hanya dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Bahasa Jawa dipelajari di kelas 10, 11, dan 12. Kemudian kelompok 3 ini, nah ini yang mungkin tidak pernah kalian temui di SMP maupun di SMA. Ini adalah materi-materi kejuruan, bahkan mungkin juga di jurusan yang lain itu tidak ada. Nah, untuk muatan yang kaitannya dengan kejuruan, ini pun dibedakan ada 3 kelompok. Ada C1 yaitu dasar-dasar bidang keahlian, kemudian ada C2 yaitu dasar program keahlian, kemudian yang ketiga yaitu ada C3 yaitu kompetensi keahlian. Nah, di sini untuk dasar-dasar bidang keahlian, ini mungkin semua jurusan itu akan mempelajari ini khusus untuk yang bisman ya, bisnis dan manajemen, seperti jurusan BDP, OTKP, kemudian akuntansi, kemudian perbankan syariah, ini mempelajari ini. Tapi kalau di jurusan teknik mungkin tidak ada ekonomi bisnis. Ini hanya dipelajari di kelas 10. Ada simulasi dan komunikasi digital, ini kaitannya dengan penggunaan IT ya. Kemudian ekonomi bisnis, kemudian administrasi umum, kemudian IPA, ini yang sifatnya umum tapi umum untuk kejuruan sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian ada materi dasar program keahlian. Nah, ini hanya dipelajari di jurusan atau di program studi akuntansi. Ini antara akuntansi, jurusan akuntansi dan perbankan syariah itu nanti sama mendapatkan materi ini. Dan ini hanya dipelajari di kelas 10. Ada etika profesi, ada aplikasi pengelolaan angka spreadsheet, ini nanti full pakai komputer, bagaimana mengolah angka dengan Excel. Jadi kalian harus menguasai Excel karena ini nanti banyak rumus-rumus yang dipakai. Kemudian ada akuntansi dasar, kemudian ada perbankan dasar. Semua mapel ini nanti akan menunjang yang kompetensi keahlian yang kalian pelajari di kelas 12 dan 13, 11 dan 12. Untuk yang kelas 12 ini ada pengelolaan kas, ada ekonomi Islam, ada layanan, lembaga keuangan, ini bagaimana cara melayani nasabah di perbankan, kemudian ada akuntansi perbankan syariah, ada komputer akuntansi, dan ada produk kreatif dan kewirausahaan yang nantinya diharapkan setelah kalian lulus itu kalian bisa berwirausaha. Nah, ini nanti dipelajari di kelas 11 dan 12. Dan ini materi yang C3 ini, kompetensi keahlian ini hanya dipelajari di jurusan perbankan syariah. Yang lainnya tidak ada. Jadi nanti masing-masing jurusan itu mempunyai materi sendiri-sendiri. Jadi ini nanti apa sih jenis pelajaran yang ada di perbankan syariah? Nah, ini sebagai pengenalan, nama-namanya itu seperti ini ya.
Kemudian di samping itu, kalian belajar di sekolah, kalian nanti juga kalau kalian di sekolah kejuruan, itu karena harapannya setelah lulus itu kalian bisa siap kerja, dididik untuk siap kerja, maka di sini di sekolah itu juga ada program yang namanya praktek industri. Praktek industri. Praktek industri sebelum pandemi itu dilaksanakan selama 6 bulan. Jadi kalian belajar praktek di dunia perbankan, di bank-bank. Kalau di sini yaitu di BMT kalian full praktek di sana, praktek seperti orang kerja selama 6 bulan. Biasanya dilaksanakan di kelas 11 semester 4. Nah, ini ada beberapa tempat, beberapa tempat yang digunakan sebagai tempat praktek, diantaranya ada BMT Arta Abadi, ada BMT Guna Lestari, ada BMT USA, kemudian Mitra Utama, ada BMT Lumbung Arta, ada BMT Arta Melati, kemudian juga ada BMT Mitra Muamalah, ada BMT Fastabik, BMT Yasmin, dan BMT 51. Ini yang digunakan untuk praktek. Kalian belajar praktek, benar-benar belajar untuk bekerja. Ya. Biasanya selama 6 bulan, tapi pada saat pandemi ini hanya diberlakukan 3 bulan. Ya, ini nanti ini ada foto-fotonya ya. Kalian nanti bekerja di sana. Ini ada yang diajak ke pasar untuk mengambil menjemput bola untuk para pedagang yang mau menabung. Ya, kemudian ini juga sebagai tenaga pembukuannya, mencatat. Kemudian ini juga sebagai customer service, melayani ya, kalau ada telepon, pertanyaan dan sebagainya. Kalau ini melayani tabungan di kasir dan sebagainya. Nah, ini nanti juga kalian akan senang nanti kalau misalnya bisa praktek seperti itu, karena memang benar-benar kalian diajarkan untuk praktek bekerja. Kemudian selain itu, kami di jurusan perbankan syariah juga untuk pengembangan materi, ya, agar materi yang kalian terima itu bisa berkembang dan tidak hanya monoton itu saja. Ya, kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Jawa Tengah maupun Jogja, diantaranya Polines Semarang. Oke. Terkadang kita mengambil guru tamu dari Polines Semarang untuk mengisi materi-materi praktek. Kemudian juga dari Unisnu, ini dari Unisnu kita diajak bermain-main untuk belajar perbankan. Ya. Kemudian Polines kemarin juga kerjasama kaitannya dengan pengrekrutan mahasiswa. Itu juga ada anak-anak dari SMK 3 yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Polines tanpa tes juga ada. Kemudian dengan UII juga ini kita mengadakan MOU untuk pemberian materi, nih, baik secara daring maupun nanti kalau misalnya kondisi sudah kembali, mungkin kita bisa mengundang langsung dengan dari pakar-pakar perbankan dari UII. Kemudian juga dari LPA Surakarta, ini kaitannya dengan magang dan sebagainya, sehingga nanti Bapak Ibu guru dari belajar dari sini atau kalian langsung belajar dari sini bisa menambah wawasan, sehingga nanti kalian lulus itu pun kalian memang benar-benar siap keterampilan dan siap pengetahuan. Oke, sehingga nanti kalian memang benar-benar jadi tenaga yang siap bekerja. Kemudian juga di perbankan syariah juga pernah mendapatkan suatu prestasi yang membanggakan juga. Pernah menjadi juara 4 karya ilmiah tingkat provinsi, kemudian juga menjadi juara 3 Olimpiade Ekonomi Islam tingkat Jawa Tengah, kemudian juga pernah menjadi juara 1 Olimpiade Ekonomi Syariah tingkat Jateng dan DIY, kemudian kemarin juga juara LKS tingkat provinsi, tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten. Jadi ini juga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh kakak-kakak kelas kalian. Siapa tahu nanti ke depan juga kalian mempunyai prestasi yang bisa
membanggakan dari SMK Negeri 3 Jepara ini khususnya untuk perbankan syariah. Dan ini pun anak-anak ini pun bisa melanjutkan ke universitas sesuai yang diinginkan. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang menjadi sarjana dengan lulusan cum laude. Kemudian selain itu nanti sebelum kalian lulus dari SMK Negeri 3, kalian juga nanti akan istilahnya dibekali dengan uji kompetensi yang mana selain kalian mendapatkan ijazah, kalian juga nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi begini, uji kompetensi itu merupakan uji keterampilan. Kalau pengetahuan kalian diuji dengan ujian yang dulu istilahnya ujian nasional dan kalian mendapatkan ijazah. Jadi ijazah itu merupakan suatu bukti bahwa kalian melakukan pendidikan secara formal, tapi kalau sertifikat kompetensi itu kalian bahwa kalian itu dengan punya sertifikat itu berarti kalian mempunyai keterampilan di bidangnya. Jadi nanti sebelum lulus kalian nanti ada uji sertifikasi dan setelah kalian memang kompeten, entah itu sebagai juru buku, entah itu sebagai teller, entah itu sebagai customer service, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi itu merupakan bukti bahwa kalian terampil di bidang itu, kompeten di bidang itu. Saya sebagai teller ya punya sertifikat sebagai teller, kalau sebagai juru buku yang mempunyai sertifikat yang ahli di bidang juru buku, kemudian yang CS yang mempunyai sertifikat CS. Nah itu bisa dibuat sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi istilahnya sekolah hanya bisa jadi nanti kalian lulus itu ada ijazah dan ada sertifikat kompetensi. Kemudian ini gambaran lab dari perbankan syariah. Ini nanti buat latihan kalian praktek dalam pembelajaran. Ini sudah ada ini ya slip tabungan, slip penarikan, printernya, komputernya, buku tabungannya sudah lengkap kaitannya dengan bagaimana cara melayani tabungan, menabung dan sebagainya. Nanti kalian bisa praktekkan di lab perbankan syariah, carane nglayani customer itu. Kalau nanti langsung praktek di perusahaan kan tentunya kalau tidak latihan dulu kan rasanya grogi ya. Nah ini kalian dilatih sebelum praktek, biasanya dilatih carane nulis tabungan, bagaimana cara menulis slip di penarikan, bagaimana cara membukukannya, bagaimana ngeprint buku tabungan dan sebagainya. Insya Allah di lab perbankan syariah ini sudah lengkap alatnya, cara menghitung uang baik dengan jari maupun dengan mesin itu juga ada tuh alat-alat prakteknya. Kemudian juga dilengkapi dengan komputer. Jadi nanti kalau itu kita memang sudah tatap muka, insya Allah nanti kalau ada pelajaran-pelajaran yang terkait dengan komputer, sekolah sudah menyiapkan komputernya, di lab sudah ada 40 komputer, 36 komputer, siap anak satu bisa menggunakan satu, tidak perlu mencari-cari laptop dan sebagainya. Kalau misalnya ada ya enggak apa-apa, tapi kalau tidak nanti insya Allah kalau tatap muka sekolah sudah menyediakan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, lah ini ada sedikit pesan. Tak ada yang lebih menyenangkan ketika kita pergi sekolah dan menggali ilmu. Jadi gunakan kesempatan kalian yang sebaik-baiknya, kalian syukuri sudah bisa diterima di SMK Negeri 3, karena untuk masuk ke SMK Negeri 3 ini, kalian memang harus benar-benar berjuang melawan saingannya ya. Saingannya banyak sekali yang pengen masuk ke SMK Negeri 3 Jepara.
Jadi jangan biarkan kesempatan ini kamu gunakan ya dengan hal-hal yang kurang baik. Syukuri, dinikmati, ya, dinikmati saja bahwa kalian sudah bisa diterima di SMK 3 Jepara, dan itu merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan karena banyak siswa yang pengen masuk ini tapi tidak bisa karena entah itu nilainya, karena yonasi dan sebagainya. Tapi kalian termasuk anak-anak yang diberi kesempatan untuk belajar di sini, gunakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti kalian lulus dari sini insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses, ya. Semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Demikian dari saya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dan sebagainya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampun. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau, Ibu Setiawati Rukmawati, SPD, selaku Ketua Program Keahlian Perbankan Syariah. Baik, yang telah disampaikan di awal tadi bahwa perbankan syariah adalah bagian dari program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Ini bisa dikatakan adalah anak dari akuntansi, gitu ya. Yang akuntansi itu konvensional, yang perbankan syariah adalah berbasis syariah. Terus kemudian selain itu mata pelajaran apa saja atau mapel apa saja, ada mapel produktif tentunya yang harus diikuti beda dengan pada saat di sekolah di SMP ataupun MTS. Mapelnya tentunya lebih banyak, pulangnya lebih sore, dan tugasnya juga semakin banyak. Terus kemudian yang terakhir adalah ada kata-kata bijak, tak ada yang lebih menyenangkan ketika pergi sekolah dengan ini. Saya setuju dengan Bu Mada karena sudah bisa berhasil masuk ke SMK 3 di jurusan perbankan syariah adalah satu prestasi yang sangat membanggakan tentunya. Selamat saya ucapkan, dan ikutilah kegiatan di sekolah, baik itu yang intra maupun yang ekstra. Jangan sampai jadi anak atau siswa yang rugi, sekolah hanya sekolah kemudian pulang tapi tidak ada kegiatan sama sekali, seperti itu. Baik, saya sekedar mengingatkan untuk absen yang sudah saya share di kolom pesan, silakan, itu ada link absen, silakan dibuka kemudian diisi untuk mengetahui bahwa mengikuti kegiatan MPLS khusus untuk kelas 10 perbankan syariah pada siang hari ini. Apakah ada tugas dari wali kelas tadi atau Ibu Ketua Program Keahlian? Kalau ada nanti bisa dikumpulkan melalui wali kelas ini. Baik, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 dan pukul 2 siang, tidak ada, saya yakin semuanya sudah ngantuk ya. Selamat melakukan aktivitas pada siang hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lapang, sehat walafiat. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.